Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep VTube, konsep kerja VTube ya. Baru ini sedang hangat diperbincangkan aplikasi penghasil uang terbaru yaitu VTube. Banyak pro dan kontra serta isu-isu yang berkeliaran di dunia maya. Isu-isu tersebut seringkali membuat khawatir member yang sudah terlanjur join, apalagi sudah sekelas leader ya. Tidak heran memang terlebih banyak sekali aplikasi scam yang berkedok klik iklan yang ujung-ujungnya tidak membayar membernya. Ada pula aplikasi berkedok investasi yang membawa lari uang para membernya. Cara paling ampuh untuk meyakinkan diri agar tidak khawatir adalah mempelajari bagaimana cara kerja aplikasi yang kita mainkan, sehingga kita bisa tahu sikap apa yang akan diambil dan tidak mudah terlena oleh isu-isu yang tersebar. Satu-satunya yang bisa kalian percayai adalah keyakinan diri sendiri. Apa itu VTube? Menurut visi VTube, VTube adalah perusahaan yang bergerak di bidang big data dengan konsep sosial digital advertising melalui skema profit sharing. Apakah VTube money game? Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya, dan perusahaan sewaktu-waktu bisa menutup aplikasi yang membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya lagi. Apakah VTube seperti itu? Tidak sama sekali. Pihak VTube telah memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa VTube bukanlah bisnis money game. Yang menguatkan statement tersebut yaitu larangan VTube untuk mencetak VIP sendiri. Dengan begitu hanya memberlah satu-satunya yang bisa mencetak VIP melalui paket yang tersedia. Kemudian VTube juga tidak bisa mengambil Rp1 pun uang dari member, sehingga tidak mungkin ada cerita akhir bahwa pihak VTube membawa lari uang member. Apakah VTube termasuk skema Ponzi? Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang menggiurkan. Hal yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan, karena prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru, sehingga ketika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka tidak ada lagi uang yang masuk ke pemilik bisnis. Akibatnya member lama tidak akan lagi menerima bayaran atas investasi yang ia lakukan, dan pemilik bisnis pun lari membawa semua uang yang tersisa. Dengan demikian, konsep VTube sangat jauh berbeda jika disamakan dengan skema Ponzi. Salah satu hal yang telak adalah VTube adalah aplikasi yang gratis, dan bahkan perusahaan membakar uang $10 untuk setiap member. Ini jauh berbeda dengan skema Ponzi. Tidak ada ceritanya skema Ponzi membakar uang. 180 derajat perbedaannya. Apakah VTube termasuk MLM? MLM itu multi level marketing. Adalah sistem yang disebut sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Upline berhak menerima komisi dari level 1 di bawahnya hingga level downline paling bawah. VTube juga menerapkan sistem referral. Yang membedakan adalah upline hanya mendapatkan bonus 5% pendapatan member yang berada satu level di bawahnya, atau sering disebut direct referral. Untuk member level 2 hingga ke bawah yang didapat hanyalah berupa tim exposure. Dengan sistem seperti ini, downline bahkan bisa mengungguli upline-nya sendiri, dan kerja keras setiap orang hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk upline di atasnya. Tidak lepas dari titel, VTube adalah perusahaan big data, maka untuk mendapatkan data yang berkualitas harus memenuhi 3 aspek, yaitu volume, variety, dan velocity. Pertama, VTube membutuhkan database yang besar. Artinya semakin banyak jumlah member, maka jumlah semakin besar, sehingga kualitasnya semakin baik. Kedua, VTube membutuhkan keragaman data, sehingga muncul sebuah tren yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Untuk mencapai keragaman tersebut dibutuhkan member asli atau organ, yang karenanya VTube melarang keras penggunaan akun bot dan mewajibkan verifikasi menggunakan nik dan nama.
Ketiga, Big Data memiliki variabel terhadap waktu di mana VTube akan menyimpan data aktivitas pengguna selama ia menyelesaikan misi. Ketika tidak ada aktivitas yang dilakukan member, maka tidak ada data yang terkumpul. Disinilah dibutuhkan peran seorang upline yang senantiasa membimbing downline agar selalu mengerjakan misinya. Dengan ini, maka aktivitas member VTube akan terus berjalan dan aspek velocity akan terpenuhi. Jika ketiga aspek tadi terpenuhi, maka kualitas big data akan semakin baik dan semakin mahal pula. Apakah VTube bisa bertahan lama? Bisa. Jika dilihat dari visinya, VTube akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara, sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia, sehingga VTube akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dan kemudian ketika telah menjadi perusahaan big data terbesar, aset perusahaan akan sangat tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan yang beraset tinggi?